Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Vina Angelina. Hari ini gue mau membahas satu topik dengan judul Bullying is Social Media Resolve Social Divisions dari buku Danah Boyd yang berjudul It's Complicated. Sebelum gue mulai pembahasan, gue mau mempersilahkan kedua teman gue yang udah luangin waktunya buat bahas topik ini bareng-bareng sama gue. Say hi. Hai. Oke, pertama gue mau jelasin. Nanti kalian boleh menanggapi apa yang gue ucapin, atau kalian juga boleh berkomentar lah ya istilahnya. Tapi sebelumnya gue mau kasih penjelasan dulu, pemaparan sedikit dari buku Danah Boyd. Terus gue juga akan membahas beberapa isu yang ada di dalam buku tersebut. Setelah itu mungkin kalau misalkan emang kasus yang di dalam buku ini relevan sama kasus di Indonesia, kalian juga kita sama-sama bisa membandingkan kedua kasus itu, oke? Oke, jadi penjelasannya, pada tahun 2012 terdapat 48 negara bagian dan pemerintah federal telah mengimplementasikan undang-undang untuk mengatasi penindasan. Dalam definisi penindasan, para pakar mengatakan tidak ada definisi universal tentang penindasan. Lalu psikolog asal Swedia Dan Owens dalam upaya membedakan penyerangan dengan penindasan menyinggung pada 3 komponen yang ia pandang sebagai pusat penindasan secara khusus, yaitu penyerangan, pengulangan, dan ketidakseimbangan kekuasaan. Para penganut paham Owens memandang penindasan sebagai suatu praktek yang di dalamnya terdapat seseorang dengan kekuatan fisik atau sosial yang berbeda, memusatkan perhatian pada orang lain untuk penyerangan psikologis, fisik, atau sosial yang berulang. Di dalam buku ini, masyarakat tidak selalu menerima definisi ilmiah tentang penindasan. Di sini gue mau bahas kasus pertama yang kita bahas di dalam podcast ini, yaitu kasusnya Amanda Todd, seorang gadis yang berusia 15 tahun meninggal bunuh diri setelah mengunggah video tentang situasinya ke YouTube. Media secara luas melaporkan kematiannya sebagai akibat dari penindasan. Video yang ia bagikan menggambarkan aksi teror, pelecehan seksual, dan pemerasan yang terus-menerus oleh orang asing, diikuti dengan ejekan publik, pelecehan, dan siksaan fisik. Amanda menjelaskan bahwa ia mencoba untuk melarikan diri dari rasa sakit dengan cara melukai dirinya sendiri. Nah, apa yang Amanda ceritakan dapat dibilang sebagai penindasan. Beberapa orang juga berpendapat bahwa teknologi hanya menawarkan situs baru untuk bullying. Bahkan asumsi dari banyak orang tua serta beberapa wartawan adalah media sosial secara radikal meningkatkan penindasan. Nah, kalian setuju nggak sih sama asumsi tersebut? Setuju gue. Setujunya karena apa? Apa yang kita share ke sosmed itu harus dipikirin baik-baik gak sih? Soalnya Iya, apapun yang udah di-share ke sosmed itu pasti nggak ada ninggalin jejak. Iya, benar-benar. Kayak gitu. Ya, nih, jadi itu dalam buku ini, kegigihan dan visibilitas penindasan di jaringan publik menambahkan dimensi baru tentang bagaimana penindasan dibangun dan dipahami. Di satu sisi, interaksi kejam antara remaja meninggalkan jejak yang memungkinkan orang lain melihat apa yang terjadi. Berarti benar ya pendapat kalian. Terus ketika kasus mencapai tingkat pelecehan, Amanda Todd menerima jelas bahwa teknologi memungkinkan orang untuk terlibat dalam bahaya yang berkelanjutan. Namun, kebanyakan orang yang mengalami penindasan tidak menghadapi tingkat penyebaran dan kekejaman seperti yang dirasakan Amanda Todd. Jadi, belum ada orang yang mengalami suatu penindasan itu, belum ada yang sampai separah kasusnya Amanda Todd. Nah, dari kasus Amanda Todd, menurut kalian ada nggak sih kasus yang relevan terjadi di Indonesia? Ada Lah pasti Kasus banyak. siapa? kasusnya yang Itu tuh pernah ada deh. anak SMP itu ya, Yang siswi SMP bukan? Iya, iya. itu. yang dia Itu gue pernah denger tapi kayak lupa gue. yang dia chat itu loh, yang lagi rame di Twitter, Iya. sampai bikin hashtag, sampai trending nomor 1 nggak sih? Iya, benar-benar. Gue terlibat gak? Ya, jadi gue mau jelasin. Gue juga sependapat sama kalian. Salah satu di Indonesianya itu yang waktu itu sempat terkenal itu kasus siswi SMP yang bunuh diri akibat bullying. Inisialnya itu SN, dia siswi di salah satu sekolah di Jakarta Timur. SN ini diduga dia bunuh diri dengan melompat dari lantai 3 gedung sekolahnya akibat bullying yang dilakukan teman-temannya. Nah, kalian sempat denger gak sih ceritanya gitu, kayak awal mulanya? Bukan denger sih, gue baca di ini ya. Awalnya tuh dia kayak melampiasin ceritanya tuh kayak lewat gambar kan. Iya, benar. Terus? Jadi dia sering dibully, terus dia
sering ngelampiasin ceritanya tuh lewat gambar, yang dia suka gambar. Terus dia kayak sakit gitu ya, nggak tahu sih sakit apa. Terus dia nggak mau ngasih tahu ke keluarganya gitu kan. Terus tapi dia datang buat ke sekolah kan. Iya, dia tetap maksa. Sampai di sekolah tuh dia kayak pusing gitu kan. Terus dia minta apa? Dia temennya minta tolong, buat temennya izinin. Oh, yang kata dia ke UKS itu kan sih? Iya itu. Terus izinin. temennya tuh apa ya, kayak nggak suka sama dia gitu kan. Banyak sih katanya nggak suka sama dia karena mungkin tingkah anehnya kali ya. Terus iya benar. Jadi sebelumnya tuh dia kayaknya sih ya, latar belakangnya mungkin sebenarnya dia emang siswi yang sering dibully katanya. Bahkan di keluarganya sendiri juga dia kayak nggak tahu sih ya ada masalah apa, cuman mungkin kayak sejenis broken home atau gimana, karena juga waktu itu sempat tren di Twitter. Terus gue sempat baca SS-nya, kalau screenshotnya kalau dia tuh bilang katanya dia suka tidur juga di kelas, jadi dia suka nginepnya di sekolah, begadang nggak kalau dia ya. pulang. Iya, nah terus dia makanya suka gambar pas malam hari gitu, kayak ngelampiasin ceritanya, tapi dia nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Nah gue mau ngelanjutin. Jadi kan dia awalnya katanya dia tuh lagi sakit kepala, terus dia sakit kepala pas bangun tidur. Nah dia tuh pengen masuk sekolah, terus dia nggak mau ngasih tahu ke keluarganya kalau dia sakit. Akhirnya dia maksa. Terus sampai di sekolah dia minta tolong ke temannya untuk izinin ke gurunya kan kalau si SN sedang sakit. Jadi istilahnya kayak bilangin dong ke guru gue pengen ke UKS karena gue nggak enak badan, gue sakit, pengen tidur gitu. Nah tapi ternyata teman-temannya itu nggak bilang ke gurunya si SN kalau si SN itu lagi di UKS, lagi sakit. Akhirnya si gurunya nyita tasnya si SN. Nah karena ketakutan SN nggak mau pulang karena tasnya kan masih disita kan. Terus akhirnya SN memutuskan untuk melompat dari lantai 3 gedung sekolahnya. Kalau nggak salah waktu itu gue sempat baca dia sempat minta tolong sama abangnya kalau nggak salah, tapi jawaban abangnya ya nggak enak mungkin, makanya si SN-nya jadinya berpikiran buat lompat dari gedungnya karena dia mungkin ngerasa depresi banget. Terus dia sebelum lompat dia ngirim pesan sama teman-temannya, ngirim pesan chat gitu. Ini gue merinding sih. Isi chatnya kayak kalian semua kan tidak suka sama aku sampai tidak mau beritahu guru kalau aku sakit tidur di UKS. Tenang aja, nanti jam 15.30 aku juga udah nggak ada kok untuk selamanya. Kalian kalau misalkan jangan sampai gitu ya, kalau misalkan kalian posisinya yang nerima chat itu dari teman kalian bakal gimana? Kalau gue sih bakalan bilang ke yang lain ya, terus kayak nyamperin dia ke sekolah nggak sih? Gue bakal cari dia sih kayak anjir. Terus bawa teman-teman biar kayak apa sih, biar dia nggak nerusin niatnya sih buat bunuh diri. Iya, gitu. Benar sih. Sebenci-bencinya kita sama orang, pasti kalau dengar kalimat atau baca kalimat kayak gitu pasti mikir kalau orang itu bakal ngelakuin yang enggak dong. Karena nggak mungkin, aneh aja gitu bacanya kayak nggak ada kok untuk selamanya, tuh pasti mengarah ke hal yang negatif gitu kan. Nah si aksi SN ini tuh sempat ramai di Twitter dan warga Twitter mengecam aksi pembulian yang dilakukan oleh kawanan SMP tersebut. Nah di sini gue mau nanya lagi ke kalian, misalnya ya, ketika kalian menghadapi masalah gitu, entah masalah putus cinta, masalah sahabat, masalah berantem sama siapapun deh, pokoknya intinya masalah, kalau kalian bakal cerita gak sih ke orang tua kalian? Kalau gue sih enggak. Kalau gue tipe orang yang kalau gue punya masalah gue pasti bakal cerita ke orang tua. Oke, coba kalau yang enggak, alasannya kenapa? Karena kalau misalkan gimana ya, kalau kita udah dewasa nih ya, terus kayak ada masalah, takutnya tuh orang tua kepikiran gak sih, kayak apa sih namanya? Iya, gue juga tipe yang nggak cerita sih. Sebenarnya orang tua tuh pengen kita selalu ceritakan sama orang tua, pengennya kita terbuka sama orang tua, tapi gue pribadi entah kenapa setiap masalah gue malah mikirnya kayak orang tua gue jangan sampai tahu gitu, karena gue malah takutnya orang tua tuh bikin keadaan makin buruk, terus takutnya juga kepikiran atau keadaannya jadi gimana gitu kalau orang tua tahu, atau pasti bakalan ikut turun tangan sih dia. Apa orang tua tuh. Terus kalau Lufa yang apa, yang malah sering suka cerita maksudnya? Gue malah kalau cerita ke orang tua bakal ngasih solusi yang terbaik buat gue, dan gue pasti bakal dengerin apa yang mak gue kasih gitu loh, kayak orang tua gue kasih. Sebenarnya tergantung orang tua sih ya, ada yang orang tua emang terbuka juga, maksudnya suka ngasih solusi, justru ada juga orang tua yang justru malah kayak sifatnya tertutup, jadi bikin anaknya takut buat cerita. Nah dalam buku ini juga penulis mengatakan bahwa
Ketika para remaja mengalami suatu permasalahan, biasanya mereka enggan untuk cerita ke orang tua maupun guru mereka di sekolah. Ini seperti yang gue sama teman gue ini alamin ya. Terus karena seringkali keterlibatan orang tua dan guru sekolah justru memperparah keadaan karena orang dewasa yang terlibat tidak memahami perinciannya. Namun para remaja cenderung melampiaskannya melalui media sosial dan semua interaksi sehari-hari dapat meninggalkan jejak seperti di Instagram. Kalian juga pernah gak sih ngeliat kayak teman kalian mungkin posting kata-kata galau, kutip-kutipan galau, terus kayak mungkin nge-share foto tapi fotonya sebenarnya biasa aja nih, atau kalian lihatnya aneh, sebenarnya tuh ada maknanya di balik itu, atau mungkin foto pakai efeknya black and white, itu kan pasti ada maksudnya sendiri kenapa orang itu nge-share foto kayak gitu. Kalian pernah nemuin gak sih? Gue sih sering ngeliat kayak gitu, tapi ya nggak sering juga sih. Kayak temen gue sih ada salah satu suka kayak gitu tuh, caption pesan galau. Tapi kalau lu ngeliat kayak gitu, lu kadang berbuat apa? Lu cuman diem aja atau lu kayak nanya, lu kenapa? Lebih ke diem ya. Iya, Kalau orangnya nggak deket. Iya. Oh, jadi kayak membatasi diri sama Iya. orang, tergantung orangnya aja. Takutnya kalau misalnya kita nanya kayak, ih kepo banget sih gitu loh. Jadi Iya, kayak benar-benar. kitanya nggak enak sendiri ya, kayak Cukup. lu datang maksudnya kayak cuma buat kepoin masalah gue, tapi lu nggak bisa bantu apa-apa. Lebih baik diem gak sih kita? Nah, iya benar. Tapi di buku ini sebagian orang tuh justru juga sering banget nge-share kayak foto apa aja, bahkan di Facebook juga terdapat interaksi interpersonal dari yang biasa saja sampai yang mengejutkan. Nah, dari semua data itu menciptakan kesempatan baru bagi orang tua dan penonton yang peduli untuk memulai percakapan dengan para remaja tentang apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Jadi ketika mereka melihat postingan yang kayak gitu, justru itu sebenarnya kesempatan sih buat kita kayak nanya, ada apa gini-gini. Tapi ya sama sih, gue juga termasuk orang yang ngebatasin entah itu sama siapanya gitu. Kalau dianya apa kayak gue mau cerita baru ya kita. Iya, kita pasti bakal tanggap. Tapi kalau misalnya dia kayak cuma di sosial media kan kadang ada juga orang yang cuma nge-share doang tapi nggak ada maknanya gitu kayak Takutnya salah paham. jadi Iya. kayak Iya sih, gue juga sebenarnya termasuk orang yang kayak gitu, karena kita aja kalau ada masalah juga milih-milih nggak sih buat cerita ke siapa gitu. Nggak semua orang yang nanya kita jawab, pasti kita bilangnya enggak kok, nggak apa-apa. kalau keadaan udah tenang tuh baru kita bisa cerita ya. Kalau lagi Itu pun bener-bener ke temen yang deket kan biasanya. bener-bener deket banget sih. Nah, oke. Terus di buku ini juga ngejelasin bahwa pengawasan orang tua itu dinilai cara terbaik bagi memastikan bahwa anak mereka aman. Namun ketika mereka melihat tindakan kekerasan di internet, mereka justru merasa bahwa ada yang memangsa anak-anak mereka dan tidak melihat bahwa mungkin saja anak mereka lah yang mungkin terlibat dan menyakiti orang lain. Kayak misalkan mungkin ibu di luar sana, orang tua kan pasti ngerasa parno lah ya istilahnya, takutnya anak mereka ngerasain kayak yang di video-video kekerasan yang dia lihat gitu. Tapi mereka sebenarnya nggak sadar kalau justru mungkin aja anak mereka yang posisinya nyakitin perasaan orang lain gitu. Nah, terus dalam buku ini itu juga mengatakan bahwa para penindas itu bukanlah orang-orang jahat yang memutuskan untuk disiksa demi kesenangan. Mereka adalah sosiopat, kebanyakan pengganggu bereaksi agresif karena mereka berjuang dengan masalah serius mereka sendiri. Seperti di sini ada kasusnya Taylor, Corey, dan Chris yang diceritakan dalam buku ini. Jadi gue pengen ceritain dulu kasusnya. Awalnya ini Taylor, ada seorang wanita namanya Taylor, pertama kali pindah ke sekolah barunya di Boston pada usia 14 tahun. Dia merasa seperti orang luar karena gaya rambut dan pakaian ciri khas sekolah lamanya di pantai barat. Jadi pas dia masuk ke Boston, dia tuh masih bawa ciri khas sekolah lamanya yang di pantai barat. Nah, di kelasnya ini Taylor dipandang sebagai gadis emo dan kulit putih. Taylor merasa canggung dan jadi pemalu untuk menemukan teman. Pengecualian pada Chris. Jadi ada salah satu cowok yang namanya Chris. Chris ini justru dengan cepat akrab dengan Taylor dan kini mereka berteman. Nah, melalui Chris, Taylor kenal dengan temannya Chris, yaitu Corey. Akhirnya mereka bertiga bersahabat. Seiring berjalannya waktu, Taylor dan Corey justru dekat lebih dari sekedar teman. Dan akhirnya mereka berkencan. Sampai akhirnya Chris cemburu. Corey mengira bahwa Chris cemburu karena Corey yang mendapatkan Taylor.
Namun Taylor tahu bahwa Chris cemburu pada Taylor karena Taylor lah yang mendapatkan Corey. Jadi dengan kata lain, Chris ini menyukai Corey. Chris ini pria, Corey ini pria. Jadi Chris itu semacam gay. Nah, mulai dari situlah hubungan mereka semua canggung. Saat Chris mempunyai masalah dengan orang tuanya, dia malah menyalahkan Taylor dan Corey. Chris menyebarkan rumor yang tidak-tidak soal Taylor ke sekolahnya dan mengajak semua siswa-siswi sekolahnya untuk tidak bicara pada Taylor. Taylor pun marah dengan diam, tapi itu membuat Chris semakin bertingkah dengan cara merusak loker Taylor, menghancurkan buku-buku sekolah Taylor, dan Chris mencoret loker milik Taylor dengan kata pelacur. Chris terkena hukuman karena ia merusak properti sekolah. Taylor tetap diam. Dia tahu bahwa Chris ini takut untuk memberitahu orangnya yang beragama bahwa dia gay dan terlibat dalam perilaku agresif dan merusak diri sendiri. Meskipun kekejamannya yang berkepanjangan membuatnya sengsara, dia bingung tentang Chris. Dia ingin Chris berhenti, karena bagaimanapun juga Chris membuat Taylor sengsara. Tetapi dia tidak ingin orang tuanya Chris atau sekolah untuk menghukum Chris, karena dia tahu bahwa ini tidak akan membantu situasi. Akhirnya Taylor memutuskan untuk tidak mengeluarkan Chris dan sekolah menghukumnya, yang menyebabkan orang tuanya terlibat. Chris terus menyerang Taylor, semakin sekolah melakukannya, semakin situasi memanas. Itu maksudnya semakin sekolah menghukum si Chris, maka perlakuan Chris sama Taylor tuh semakin parah gitu. Nah, akhirnya Taylor menemukan kelegaan hanya ketika tahun ajaran berakhir. Jadi ketika tahun ajaran berakhir, Taylor baru merasa lega karena dia pisah dengan Chris. Nah, itulah dimaksudkan dari pengganggu bereaksi agresif karena mereka berjuang dengan masalah serius mereka sendiri, yang dimana Chris berjuang atas masalahnya sendiri. Lalu dia menjadi pengganggu yang agresif kepada orang lain. Nah, dalam keadaan seperti itulah keterlibatan antara orang tua dan sekolah dapat memperburuk keadaan. Dalam situasi itu, Taylor menjelaskan situasi lengkapnya kepada ibunya, dan dukungan yang ia terima di rumah memungkinkannya mengatur keputusan-keputusan sekolah yang tidak produktif. Banyak remaja lain yang tidak seberuntung itu. Bahasa penindasan sering menganggap bahwa ada pelaku dan korban dengan berfokus pada menyalahkan si pelaku dan melindungi si korban. Orang-orang dewasa yang dimaksudkan dengan baik sering kali gagal mengenali kompleksitas sebagian besar konsep. Nah, ada kejadian lain ini pada kasus Chloe dan Vicky. Mereka mengatakan bahwa penindasan itu tidaklah sepenting yang dipikirkan oleh orang dewasa. Para remaja ini dengan yakin memberitahu kami bahwa penindasan itu begitu SMP, dan bahkan para remaja bertumbuh dari itu. Mereka menempatkan penindasan sebagai sebutan belum dewasa. Nah, kalian setuju gak sih? Kalian setuju atau tidak dengan sebutan penindasan itu begitu SMP? Nggak setuju. Nggak setuju gue. Nggak setuju karena Dampak dari penindasan itu sendiri tuh nggak main-main. Contohnya kayak kasus Amanda itu kan, kasus Amanda di Indonesia yang dialami oleh SN. Kenapa nggak main-main? Karena penindasan itu sendiri baik secara verbal atau non verbal dapat menyebabkan masalah yang fatal sampai ke bunuh diri. Iya benar. Jadi mau bentuk penindasan gimana pun ya, mau verbal mau non verbal, itu nggak bisa dibenerin dan harus ditindaklanjutin, karena apalagi kasusnya sampai menyebabkan yang fatal kayak sampai kasus bunuh diri. Kalau gue sendiri setuju karena Danah Boyd ini juga mengatakan ya bahwa penindasan merupakan masalah penting untuk diatasi. Tetap mencari tahu bagaimana mengatasi kejahatan dan kekejaman yang merajalela dialami oleh orang dewasa. Sebagai penindasan menuntut agar mereka memahami bahasa yang digunakan oleh remaja dan norma-norma kebudayaan di sekeliling mereka dengan drama remaja. Meskipun banyak orang dewasa menggunakan kata penindasan dengan maksud setiap bentuk kejahatan dan kekejaman remaja, para remaja menggunakan istilah itu dengan lebih konservatif. Banyak yang dengan cepat mengatakan bahwa penindasan bukanlah masalah signifikan dalam kelompok teman sebaya mereka. Dan sewaktu mereka memberikan contoh nyata tentang penindasan, mereka uraikan kejadian-kejadian ketika seseorang berulang kali disiksa karena berbeda. Hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak sadar akan bentuk-bentuk lain yang jahat dan kejam. Mereka hanya berbicara tentang masalah ini menggunakan bahasa yang berbeda. Nah, pada tahun 2010, sebuah situs layanan tanya-jawab bernama Formspring menjadi populer di kalangan SMA di Amerika. Dengan cepat, situs tersebut menjadi kontroversial karena insiden penindasan berkembang dalam pertanyaan dan jawaban yang ada di situs.
Mereka yang memiliki akun Facebook dapat memposting profil di Formspring yang secara otomatis terhubung ke Facebook. Lalu siapapun bisa menulis pertanyaan secara anonim. Pertanyaan dan jawaban keduanya muncul di profil seseorang. Beberapa pertanyaan yang diajukan tidak berbahaya seperti menanyakan warna kesukaan. Namun pertanyaan yang lain sangat tidak pantas seperti mengapa Anda seperti pelacur. Akhirnya banyak yang berpendapat bahwa Formspring harus dilarang karena itu adalah sumber kekejaman anonim. Pada kasus ini, Dana Boyd bingung. Pasalnya, pertanyaan di Formspring tidak akan muncul kecuali penerima memilih untuk menjawabnya. Akhirnya dilakukan penelusuran dengan mencari tahu alasan mengapa para remaja memilih untuk menanggapi dan mengajukan pertanyaan yang kejam. Nah, ternyata pertanyaan anonim ini ditulis oleh pengguna pada alamat IP yang sama dengan akun yang merespon mereka. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab segera setelah pertanyaan itu diposting. Nah, beberapa remaja tampaknya secara anonim mengajukan pertanyaan yang kejam kepada diri mereka sendiri. Jadi mereka nanya sama diri sendiri dan kemudian mereka nanggepin sendiri juga. Dengan kata lain, beberapa remaja melakukan tindakan melukai diri secara digital untuk menarik perhatian, dukungan, dan validasi. Seperti yang diungkapkan oleh psikolog Elizabeth Englander, mendapati bahwa 9% remaja yang ia survei melaporkan melalui internet untuk menindas diri mereka sendiri. Jadi untuk dapat perhatian, mereka sengaja ngirim pesan-pesan yang jahat ke diri mereka sendiri, terus mereka tanggepin. Biar orang pada simpati. Iya, biar menarik simpati. KSFM ya. Iya. Sempat tuh KSFM. Nah, bagaimana cara menangani budaya jahat dan kekejaman? Ketika para remaja muncul konflik antar pribadi, mereka berperan untuk memperebutkan reputasi, status, dan popularitas. Terkadang para remaja juga berpartisipasi dalam drama atau kejahilan yang dapat dengan sengaja atau tidak sengaja mencelakakan orang lain. Tidak semua drama remaja atau gosip itu bermasalah, tetapi beberapa pengalaman remaja sangatlah menyakitkan. Sementara kita tidak dapat melindungi remaja dari segala bentuk kejahatan dan kekejaman atau menghentikan para remaja dari rasa sakit hati yang mereka alami. Meskipun media sosial belum secara radikal mengubah dinamika penindasan, tetapi telah membuat dinamika ini lebih terlihat oleh banyak orang. Sehingga kita harus menggunakan pandangan ini bukan untuk membenarkan hukumannya, tetapi untuk membantu para remaja yang benar-benar bersuara untuk meminta perhatian, menyalahkan teknologi atau berasumsi bahwa konflik akan lenyap jika penggunaan teknologi diminimalkan adalah mengenali secara naif di mana para remaja berada dan mengapa mereka melakukan tindakan jahat dan kekejaman tertentu adalah penting untuk menciptakan intervensi yang bekerja. Nah, ini udah selesai penjelasan dari gue. Kalau misalkan kalian berdua mungkin ada cerita yang nggak mengenakan atau posisi gimana deh, pokoknya kalau kalian mau cerita, entah kalian mungkin yang dibully, entah kalian mungkin yang nggak sengaja, mungkin kalian menyakiti orang lain, itu kalian pernah nggak sih ngalamin? Kalau gue jujur gue pernah ngalamin kayak gitu. Itu sumpah gue kayak, jadi kan gue pernah upload video, ya mungkin itu video sebenarnya itu video buat lucu-lucuan aja. Oh, iya. Tapi posisinya itu gue salah emang juga sih, karena posisinya waktu lagi video tuh gue lagi nari-nari pas lagi ada azan. Tapi lu sadar gak kalau itu lagi azan, atau emang lu sengaja ini lagi azan gue nari atau gitu? Enggak atau lah, enggak, sumpah itu gue nggak maksud buat Bohong tuh. jadi lu emang gila nggak lo ya, sengaja. nggak sengaja sumpah. Gue tuh emang kan gimana ya, gue kan di kelas tuh orangnya pecicilan ya kan. Kalau denger lagu apa kayak ya Nggak bisa. apa nggak bisa nggak Iya. diem deh pokoknya. Gue suka aja gitu joget-joget di kelas. Nah Jadi itu tuh lu joget, emang lu joget terus temen videoin kan, bukan maksudnya lu emang sengaja minta di video. enggak, gue nggak minta di videoin, serius. Gue tuh emang gue gimana ya, Emang itu kan. kadang emang gue gimana ya, gue suka kita caper tuh, sih ya, kayak caper-caper joget-joget aja gitu. Nah karena responnya pada lucu Pada gitu, seneng, pada seneng, ya udah terhibur. gue emang juga suka orang kayak gitu. Gimana gue gitu joget aja gitu. Nah gue nggak tahu kalau si M ini nih temen gue videoin. Oh ya, terus Ya dia upload tuh ke Snapgram. Nah posisinya emang lagi azan, gue joget dan mungkin gue diazab juga kali ya. Gue jatuh di situ setelah lagi habis joget-joget di depan kelas, jatuh. Nah pas berarti itu kan lagi ada suara azan gitu kan. Jadi tuh apa namanya,
videonya diupload sama temen gue, tiba-tiba viral di sosial media, dan gue tuh dapat bulian lewat akun jadi Instagram kayak itu. buliannya verbal sih ya, Verbal, semacam ya. kata apa maksudnya, semacam hanya omongan gitu, Iya, main nggak fisik. nggak main fisik dia mau. Tapi tuh kalau kita lihat sendiri kan gimana ya posisinya, Iya sih. kalau lo jadi gue kayak Iya sih. astagfirullah, gue Belum kayak kalau orang mungkin kayak keluarga atau saudara yang lihat Nah, komentar betul. kayak gitu. makanya gue takut banget pas gue lihat, ya ampun ini komen-komen kok jahat banget ya. Gue tuh kayak aduh gimana nih orang tua gue tipe orang tuh yang kalau ada masalah kayak gini gue langsung cerita ke orang tua gue. Iya. Nah gue cerita ke mama gue ngasih saran, dan gue minta temen gue yang upload video ini untuk hapus, tarik video itu kembali. Terus, Tapi ya namanya itu Iya sih. sosial media, iya, jejaknya pasti bakal ada terus. Ya mungkin sampai sekarang masih ada. Dan kalau gue lihat-lihat lagi komentar-komentarnya, ya itu tetap masih banyak yang nyakitin sih. Makanya gue kadang gue tuh rasanya pengen lupain aja gitu, nggak pengen tutup lihat. mata aja ya. Iya sih. Ya. Tapi itu kayak pernah gak sih ngebuat lu sampai yang kayak kepikiran banget sampai malam, atau yang kayak lu tipenya yang udahlah biarin aja gitu? Ya gue tuh sih awal tuh emang gue kepikiran, tapi sering berjalannya waktu ya itu kan juga udah video udah agak lama ya. Mungkin sekarang ini gue udah nggak kepikiran lagi karena ya udah. Tapi di saat itu sempet. Di saat itu juga gue kayak ngedrop. Gue sampai dipanggil kepala sekolah, ditanya sama guru-guru. Karena itu posisinya di sekolah ya. Iya itu di sekolah. Oke. Jadi gue mau nyimpulin aja kalau dari opini gue sendiri ya, gue sih setuju sih sama penulis atau Danah Boyd ini kalau penindasan itu masalah yang penting, jadi bukan masalah yang sepele. Yang harus ditindaklanjutin karena dampak yang dirasakan setiap orang itu kan beda-beda ya, apalagi ada yang sampai kayak tadi gitu kasusnya, ada yang sampai fatal lah istilahnya, sampai bunuh diri. Ada juga yang justru malah kayak jadinya murung, jadi orang penutup karena mungkin dia pernah dapat tekanan-tekanan sendiri. Oke, sekian obrolan hari ini membahas soal kasus penindasan atau bullying yang terjadi pada para remaja dari beberapa dunia. Terima kasih untuk dosen mata kuliah kajian media sosial Bu Titis Nurulan karena sudah memberikan referensi, yaitu buku Danah Boyd dengan judul It's Complicated yang luar biasa membahas bahaya penggunaan media sosial bagi para remaja. Terima kasih juga untuk kedua narasumber saya yang telah meluangkan waktunya untuk membahas permasalahan ini bersama-sama dengan saya. Terima kasih juga untuk pendengar podcast yang telah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Saya dan rekan saya minta maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Dan terakhir, stop bullying cause no one deserve to feel worthless. Sampai bertemu di podcast lainnya. Bye! Bye.